Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iriani Dinar, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai analisis uji regresi linier sederhana menggunakan SPSS terhadap pandemi COVID-19 di Indonesia. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita lakukan analisis regresi linier sederhana terhadap permasalahan tersebut. Oke, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa kita akan melakukan uji regresi linier sederhana terhadap permasalahan COVID-19 di Indonesia. Permasalahan pertama yang akan kita analisis adalah menganalisis data pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kematian pasien. Permasalahan kedua adalah menganalisis data pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kesembuhan pasien. Untuk menyelesaikan permasalahan pertama dan permasalahan kedua, maka diperlukan data sebagai berikut. Pertama, data pasien positif COVID-19 di Indonesia. Kedua, data jumlah kematian pasien positif COVID-19 di Indonesia, dan yang ketiga, data jumlah kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia. Saya telah menyiapkan data dari mulai tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020, sehingga jumlah sampelnya adalah 34 sampel. Selanjutnya, untuk langkah-langkah penyelesaiannya yaitu, langkah yang pertama, kita akan merumuskan hipotesisnya, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kemudian yang kedua adalah kita akan melakukan analisis menggunakan SPSS. Langkah yang ketiga adalah kita akan menginterpretasikan atau menerjemahkan output dari SPSS. Kemudian yang terakhir adalah kita akan menampilkan kurva uji regresi linier sederhana sehingga kita bisa mengambil kesimpulan. Baik, sebelum kita melakukan analisis, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar uji regresi linier sederhana. Analisis uji regresi linier sederhana ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara variabel independen atau variabel X dan variabel dependen atau variabel Y. Variabel independen ini biasa disebut sebagai variabel bebas dan variabel dependen ini biasa disebut sebagai variabel terikat. Sehingga melalui uji regresi linier sederhana ini, kita bisa mengetahui adakah pengaruh dan seberapa besarnya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y atau pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya, syarat uji regresi linier sederhana adalah data valid dan reliable, kemudian data harus berdistribusi normal dan linier. Prinsip selanjutnya adalah mengenai ketentuan uji hipotesis. Ketentuan uji hipotesis bisa berdasarkan kepada nilai signifikansi dan uji T. Untuk nilai signifikansi, apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dan sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Kemudian, berdasarkan uji T, apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Begitupun sebaliknya, apabila nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Apabila H0 ditolak dan HA diterima, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Baik, kita bisa langsung melakukan analisis terhadap permasalahan yang pertama. Analisis data pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kematian pasien. Langkah yang pertama adalah kita akan merumuskan hipotesisnya. Untuk hipotesis nol yaitu, jumlah pasien positif COVID-19 tidak berpengaruh terhadap jumlah kematian pasien.
Kemudian untuk hipotesis alternatif atau HA-nya adalah jumlah pasien positif COVID-19 berpengaruh terhadap jumlah kematian pasien. Selanjutnya, kita bisa langsung melakukan analisis menggunakan SPSS untuk kemudian kita interpretasikan output dari SPSS tersebut. Mari kita lihat data mengenai permasalahan yang pertama. Oke, saya telah menyiapkan 2 buah tabel. Untuk tabel merah, ini untuk permasalahan yang pertama, kemudian tabel biru untuk penyelesaian permasalahan kedua. Untuk tabel yang pertama, yaitu terdapat data pasien positif COVID-19 dan data yang telah meninggal sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 9 April 2020, sehingga sampelnya adalah 34 sampel. Kita langsung bisa kopikan datanya. Kemudian kita buka SPSS. Kita bisa mendefinisikan terlebih dahulu variabelnya. Untuk name kita isikan X dan Y. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu untuk labelnya kita rubah menjadi pasien positif COVID-19. Untuk Y kita isi kematian pasien COVID-19. Kemudian kita ubah menjadi center untuk lebih rapi. Dan ukuran datanya adalah scale. Nah, setelah kita mengisi variabel view ini, maka kita bisa langsung masuk kepada data view dan langsung saja kita paste data yang telah kita copy sebelumnya pada kolom X. Nah, ini adalah datanya. Kemudian kita bisa langsung melakukan analisis uji regresi. Caranya cukup mudah. Kita klik Analyze, kemudian pilih Regression dan Linear. Di sini telah dimunculkan kotak dialog. Kita bisa langsung masukkan untuk dependent ini adalah variabel Y atau variabel terikatnya, yaitu kematian pasien COVID-19. Kemudian untuk independent, kita bisa langsung masukkan variabel X, yaitu variabel pasien positif COVID-19. Kemudian metodenya adalah enter dan kita klik OK. Ini adalah output yang ditampilkan untuk permasalahan yang pertama. Setelah ditampilkan output seperti ini, maka kita bisa langsung interpretasikan atau terjemahkan masing-masing daripada tabel pada output SPSS ini. Mari kita interpretasikan output yang telah dihasilkan. Yang pertama adalah untuk tabel variable entered atau remove. Tabel ini menjelaskan bahwa variabel independen yang kita pakai adalah pasien positif COVID-19 dan variabel dependen yang kita pakai adalah kematian pasien positif COVID-19 dan metode yang digunakan adalah metode enter. Kemudian untuk tabel yang kedua adalah model summary. Untuk model summary ini menunjukkan hubungan atau korelasi antara variabel X dan variabel Y. Saya telah menuliskan tingkatan nilai korelasi atau hubungan. Yang pertama, untuk interval 0,00 sampai dengan 0,25, artinya tidak ada hubungan atau hubungan lemah. Kemudian untuk interval 0,26 sampai dengan 0,55 artinya hubungan sedang. Kemudian
0,56 sampai dengan 0,75 hubungan kuat, dan 0,76 sampai dengan 1 artinya hubungan sangat kuat atau sempurna. Kita bisa melihat pada model summary ini terdapat nilai R dan R square. Nilai R di sini menunjukkan besarnya korelasi. Nilai R adalah 0,802. Hal ini berarti dia ada pada interval 0,76 sampai dengan 1. Artinya, hubungan antara variabel X terhadap variabel Y adalah hubungan yang sangat kuat atau sempurna. Kemudian, untuk R square atau R pangkat 2 bernilai 0,642. Apabila kita ubah menjadi bentuk persen adalah 64,2%. Nilai R square ini atau koefisien determinan ini menjelaskan seberapa besar variasi variabel dependen Y dapat dijelaskan oleh variabel independen X. Karena nilai X square-nya adalah 64,2%, artinya pengaruh pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kematian adalah sebesar 64,2%. Selanjutnya adalah tabel ANOVA. Untuk tabel ANOVA ini akan dijelaskan lebih lanjut pada uji regresi linear berganda. Namun, melalui ANOVA ini kita bisa melihat nilai F hitung adalah 57,510 dan nilai signifikansi adalah 0,000. Hal ini berarti uji regresi dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, tabel yang terakhir adalah tabel koefisien. Tabel koefisien ini menunjukkan persamaan regresi Y sama dengan A plus BX. Untuk nilai A, kita bisa dapat dari konstan, di mana nilai A bernilai 0,065, dan nilai B didapat dari positif COVID-19 dan bernilai 0,084. Apabila kita substitusikan nilai A dan nilai B-nya, maka akan didapatkan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A plus BX. Maka kematian pasien COVID-19 sama dengan 0,065 ditambah 0,084 pasien positif COVID-19. Artinya, kita bisa melihat kematian pasien COVID-19 dari jumlah pasien positif COVID-19. Berdasarkan nilai B, yaitu 0,084, maka variabel kematian akan bertambah sebesar 0,084 apabila jumlah pasien positif bertambah setiap 1%. Melalui tabel koefisien ini, kita juga bisa melihat nilai T hitung dan nilai signifikansi. Untuk nilai T hitung, yaitu sebesar 7,584 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena kita sudah mengetahui nilai T hitung dan nilai signifikansi, maka kita bisa langsung melakukan uji hipotesis untuk pengambilan kesimpulan. Oke, berdasarkan nilai signifikansi, di mana nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,00 dan alfa yang kita pilih adalah 0,05, maka jelas nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai alfa. 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, jumlah pasien positif COVID-19 berpengaruh terhadap jumlah kematian pasien. Selanjutnya berdasarkan uji T, di mana nilai T hitung yang telah diperoleh sebelumnya adalah 7,584, maka kita bisa langsung mencari nilai T tabel. Untuk rumus nilai T tabel adalah alfa dibagi 2, N dikurangi K dikurangi 1, di mana N di sini adalah jumlah sampel. Jumlah sampel yang kita pakai adalah 34, maka 34 dikurangi 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 32.
Dan 0,05 dibagi 2 hasilnya adalah 0,025. Dari 0,025 dan 32 ini, kita bisa langsung melihat tabel distribusi T untuk mengetahui nilai T-tabel. Dan T-tabel yang dihasilkan adalah 2,036. Kita bisa langsung melihat, ternyata nilai T hitung lebih besar daripada nilai T-tabel. Sehingga 7,584 lebih besar dari 2,036. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, jumlah pasien positif COVID-19 berpengaruh terhadap jumlah kematian pasien. Kita juga bisa melihat melalui kurva uji regresi linear sederhana ini. Terdapat area tidak berpengaruh dan area berpengaruh. Area tidak berpengaruh terletak di antara nilai T-tabel yang bernilai negatif dan nilai T-tabel yang bernilai positif, dan di samping kiri adalah area berpengaruh negatif, dan di samping kanan adalah area berpengaruh positif. Kita bisa melihat nilai T hitung yaitu 7,584 terletak pada area berpengaruh karena nilainya lebih besar daripada nilai T-tabel 2,036 dan bernilai positif sehingga terdapat pengaruh yang positif antara variabel X dan variabel Y. Tentunya hal ini berbeda apabila nilai T hitung bernilai negatif, maka terdapat pengaruh namun berpengaruh negatif. Sehingga kesimpulan untuk permasalahan pertama adalah terdapat pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kematian pasien, di mana pengaruhnya adalah pengaruh positif, artinya semakin tinggi jumlah pasien positif COVID-19, maka akan semakin bertambah jumlah kematian pasien. Oke, kita langsung lanjutkan kepada permasalahan yang kedua, yaitu analisis data pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kesembuhan pasien. H0 adalah jumlah pasien positif COVID-19 tidak berpengaruh terhadap jumlah kesembuhan pasien. Kemudian H alternatif adalah jumlah pasien positif COVID-19 berpengaruh terhadap jumlah kesembuhan pasien. Kemudian kita bisa langsung melakukan analisis menggunakan SPSS dan menginterpretasikan output dari SPSS tersebut. Oke, kita kembali lagi kepada data untuk permasalahan yang kedua, yaitu data jumlah pasien positif COVID-19 dan data jumlah kesembuhan pasien. Kita lakukan uji regresi linear sederhana seperti pada permasalahan yang pertama. Kita copy datanya. Lalu kita masuk kepada SPSS dan kita definisikan terlebih dahulu variabelnya. Seperti biasa, terisi dengan X, kemudian Y. Seperti halnya pada langkah yang pertama. Untuk labelnya kita isi pasien positif COVID-19, dan untuk variabel Y-nya kesembuhan pasien COVID-19. Ukuran datanya pastikan scale. Dan kita bisa langsung masuk kepada data view, sudah ada kolom X dan kolom Y. Kita bisa langsung paste datanya dan melakukan uji analisis, regression, dan linear. Kita masukkan variabel kesembuhan pasien terhadap kolom dependent, lalu variabel X untuk kotak independen. Klik OK, dan ini adalah output untuk permasalahan yang kedua.
Langsung saja kita interpretasikan output ini. Oke, kita interpretasikan permasalahan yang kedua. Untuk tabel yang pertama, seperti biasa, menjelaskan mengenai variabel independen, yaitu pasien positif COVID-19, dan variabel dependen, yaitu kesembuhan pasien. Kemudian, metode yang kita pilih adalah metode enter. Selanjutnya, untuk tabel model summary, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Di sini telah ditampilkan kembali tingkatan dari nilai korelasi, dan kita bisa melihat bahwa untuk nilai R sebesar 0,858. R ini menunjukkan besarnya korelasi atau hubungan, sehingga kita bisa artikan bahwa berdasarkan tingkatan nilai korelasi ini, dia terdapat pada interval 0,76 sampai dengan 1, yang berarti hubungan sangat kuat atau sempurna. Kemudian untuk nilai dari R² atau R kuadratnya adalah 0,736. Apabila kita ubah menjadi persen, maka hasilnya adalah 73,6%. Artinya, pengaruh pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kesembuhan pasien adalah sebesar 73,6%. Selanjutnya, untuk tabel ANOVA, nilai F hitungnya adalah 89,152 dan nilai signifikansinya adalah 0,00. Hal ini menunjukkan uji regresi dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian yang terakhir adalah tabel koefisien. Tabel koefisien menunjukkan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 2 tambah BX. Nilai A-nya, nilai konstannya yaitu negatif 1,380, dan nilai B-nya yaitu pada baris positif COVID-19 ini adalah 0,091. Sehingga apabila kita substitusikan menjadi Y sama dengan A plus BX, kesembuhan pasien COVID-19 sama dengan negatif 1,380 ditambah 0,091 pasien positif COVID-19. Artinya, kita bisa melihat kesembuhan pasien COVID-19 ini melalui jumlah pasien positif COVID-19. Artinya, berdasarkan nilai B yaitu 0,091, maka variabel kesembuhan akan bertambah sebesar 0,01 apabila jumlah pasien positif bertambah setiap 1%. Melalui tabel koefisien ini, kita juga bisa melihat nilai T hitung dan nilai signifikansinya. Nilai T hitung yaitu 9,442 dan nilai signifikansinya adalah 0,000. Mari kita lanjutkan kepada uji hipotesis. Oke. Berdasarkan nilai signifikansi, yaitu yang telah diperoleh pada tabel koefisien tadi, sebesar 0,00 dan alfa 0,05. Jelas bahwa nilai signifikansi kurang dari nilai alfa. 0,00 kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, jumlah pasien positif COVID-19 berpengaruh terhadap jumlah kesembuhan pasien. Kemudian berdasarkan uji T, di mana nilai T hitung yang telah diperoleh sebelumnya yaitu 9,442 dan nilai T tabel sama seperti pada permasalahan yang pertama yaitu bernilai 2,036, maka kita bisa langsung membandingkan. Ternyata nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, atau 9,442 lebih besar dari 2,036. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, jumlah pasien positif COVID-19 berpengaruh terhadap jumlah kesembuhan pasien.
Hal ini juga dijelaskan dalam kurva uji regresi linear sederhana. Kita bisa melihat bahwa nilai terhitung sebesar 9,442 terletak di samping kanan dari T-tabel yang bernilai positif. Artinya, nilai terhitung lebih besar daripada nilai T-tabel dan bernilai positif, yang menandakan terdapat pengaruh yang positif pula. Hal ini tentu akan berbeda apabila nilai terhitung bernilai negatif. Apabila nilai terhitung bernilai negatif, maka akan menandakan pengaruh yang negatif. Kita bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kesembuhan pasien. Karena pengaruhnya adalah pengaruh positif, maka artinya semakin tinggi jumlah pasien positif COVID-19, maka akan semakin bertambah jumlah kesembuhan pasien. Demikian hasil analisis mengenai pandemi COVID-19 di Indonesia, yaitu mengenai pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kematian dan kesembuhan pasien. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.